Dari tugas laporan penelitian kemarin, kayaknya bagus deh kalau aku jadiin sebuah buku. Tapi gimana ya caranya? Tri, kamu lagi ngapain? Ini aku tuh lagi bingung. Kamu tahu nggak sih gimana caranya supaya laporan hasil penelitian aku ini bisa jadi sebuah buku? Tenang aja Tri, kalau kayak itu mending kamu ikut aku biar aku kasih tahu cara lahirnya proses sebuah buku dari awal sampai akhir. Wah, mau dong. Gimana tuh caranya? Yuk ikut aku. Yuk. Jadi kalau proses editing itu adalah suatu proses di mana kalau dalam penerbitan itu naskah yang ada dari penulis itu kita ubah lagi dalam arti untuk mengecek dari segi apakah bahasanya, alur dari naskah tersebut seperti apa. Jadi editing itu sangat diperlukan gitu, terutama untuk naskah-naskah yang mungkin istilahnya belum tertata seperti itu, sehingga proses editing ini tidak hanya sebenarnya difokuskan kepada dari segi bahasa saja gitu mungkin, tapi juga dari segi bagaimana kontennya sebenarnya kalau editing yang sebenarnya gitu ya, mengikuti dari misalnya substansinya. Jadi ada terkait kontennya seperti apa, dan juga editing dari segi bahasanya seperti itu. Jadi istilahnya untuk mempermudah dan mengolah naskah tersebut untuk bisa lebih layak untuk diterbitkan seperti itu. Tahapan ya, jadi kalau misalnya di kami khususnya di IPB Press itu, jadi kita memang untuk tahapan editingnya lebih kepada penyuntingan bahasa gitu. Jadi saat naskah itu masuk, kita ada timnya gitu, biasanya berdasarkan klaster begitu ya. Jadi nanti langsung diberikan kepada orang yang di klaster tersebut, kemudian nanti diedit. Nah, diedit ini prosesnya yang pasti melalui dari naskah yang masuk di awal itu, kita cek dari segi bahasanya, apakah bahasanya itu menggunakan bahasa baku atau tidak seperti itu, keterkaitan antar paragrafnya seperti apa, kemudian untuk dari segi subbab dan babnya seperti itu gitu juga. Jadi kita sesuaikan tanda baca dan lain sebagainya. Jadi memang editingnya lebih utamanya kita baca sih gitu dari awal sampai akhir gitu, dari segi bahasa dan juga dari segi format, karena memang kita ada format tersendiri seperti itu. Proses desain kalau dari yang kami kerjakan antara lain ada mendesain visual buku, yang utamanya adalah visual buku. Jadi naskah yang kami terima, kemudian kami membuat layout dan cover visual sesuai dengan isi buku yang akan dikerjakan. Tahapan yang dilakukan saat proses desain, tentunya kita harus mengetahui konten buku itu, maksudnya isi materinya, kemudian mencari referensi yang sesuai, baru kita memasukkan elemen-elemen desainnya sehingga mendapatkan desain yang tepat untuk sebagai visual, entah itu buku atau publikasi seperti itu. Proses produksi itu pertama kita dari precetak. Nah, precetak itu menerima hasil layoutan dari desain kreatif.
Setelah itu masuk ke jadwal. Nah, di jadwal itu mereka melihat proses-prosesnya. Pertama ya yang dari pracetak itu dari spek. Spek itu seperti isinya apa, covernya apa, nah, laminasinya apa. Nah, setelah melihat seperti itu proses, baru di proses cetak. Proses cetak itu nggak langsung dicetak, jadi mereka itu melihat isi apakah depan belakang halamannya itu persisi atau tidak, karena itu berpengaruh ke bagian finishing pasca cetak. Setelah proses isi dan cover sudah selesai, itu baru masuk ke ruang pasca cetak, di mana pasca cetak itu titik terakhir finishing. Prosesnya pertama yang dikerjakan buku itu pertama cover. Apakah si covernya itu laminasi dot atau glossy. Setelah melihat speknya juga, itu operator dari pasca cetak baru langsung ada tindakan untuk laminating. Nah, setelah itu proses potong jilid, di mana potong jilid itu mereka untuk proses tadinya 4 up jadi 4 bagian ataupun 4 eksemplar, lalu dipotong 2 untuk menyatukan antara isi dan cover. Nah, setelah itu barulah proses penjilidan. Setelah proses penjilidan selesai, itu baru proses potong jadi, di mana proses potong jadi itu titik terakhir untuk dibawa ke belakang, yaitu untuk proses shrink, pembungkusan dengan plastik. Setelah plastik itu selesai, baru masuk ke wrapping. Publisitas itu adalah kegiatan untuk memasarkan barang dan jasa kita, dan agar khalayak ramai bisa mengetahui apa yang kita pasarkan untuk barang dan jasa kita. Dan yang terakhir adalah supaya khalayak tertarik dan bisa membeli barang kita atau menggunakan jasa kita. Kalau untuk di PB Press sendiri, promo buku ya, gitu, promo buku-buku itu sebenarnya tahapannya adalah jika buku itu sudah terbit gitu, kita bisa mulai membuat kontennya gitu untuk sosial media terutama gitu. Kita buat promosi buku terbit baru, baik itu terbit baru, buku diskon, dan juga jasa-jasa lainnya, yaitu jasa cetak maupun jasa penerbitan gitu. Pemasaran buku kita saat ini itu yang pertama itu kita bagi 2. Yang pertama tadi online itu di medsos kita gitu, media sosial, dan juga termasuk di WA status admin gitu. Terus juga untuk yang lain itu, yang offline itu adalah lebih di arah neon box dan juga beberapa banner untuk di beberapa spot di lingkungan kampus ya. Sebenarnya proses penjualan di PB Press itu terbagi menjadi 2 jenis produk. Jadi yang pertama naskah dan yang kedua adalah buku. Jadi untuk buku ini memang proses penjualannya mungkin seperti yang teman-teman lihat, kita menjual buku di toko buku, ada barang fisiknya. Tapi jika untuk naskah itu memang lebih ke arah kita langsung ke customernya, yaitu penulis. Jadi itu yang kita tawarkan ke penulis, kita membuat offering, kita membuat penawaran. Jika diperlukan presentasi ke penulis juga kita bisa perlukan. Tapi kalau untuk tadi produk yang buku itu sama seperti kita menjual produk secara langsung, bisa melalui toko buku atau marketplace. Dari kedua produk tersebut, penjualannya itu ada di 3 channel. Jadi yang pertama itu adalah online, offline, dan pengadaan. Jadi kalau online itu sama seperti kita menjual di website, produk baik buku maupun produk jasa kami. Juga nanti kalau untuk offline itu ada di toko buku
baik di dekat kampus atau kita sekarang juga bekerja sama dengan toko buku yang berada di dalam kafe atau di dalam mall seperti itu. Dan lalu untuk pengadaan itu memang produk kita baik buku ataupun jasa kita tawarkan ke istilahnya seperti government gitu. Jadi kita akan melakukan pengadaan atau bidding ke pemerintah seperti itu. Nah, jadi itu dia Tri, proses lahirnya sebuah buku. Sekarang kamu udah paham kan? Iya, sekarang aku udah paham. Ternyata menarik banget ya proses lainnya sebuah buku. IPB Press keren deh. Nah, makanya buruan kamu jadiin tuh buku penelitian kamu. Oke.